Pernah nggak kepikiran, kalau HP rusak yang dibuang begitu saja, ternyata menyimpan emas asli? Bukan cuma sedikit, tapi di tangan pengrajin Pakistan dari ribuan ponsel bekas, orang bisa menghasilkan emas 24 karat bernilai jutaan rupiah. Dan yang lebih mengejutkan, prosesnya dilakukan menggunakan bahan kimia ekstrim, api panas, dan teknik pemurnian tingkat tinggi. Di video ini, kita akan melihat bagaimana sampah elektronik berubah menjadi emas murni 24 karat. Di sini kita membahas teknologi, proses industri, dan fakta-fakta paling luar biasa dari seluruh dunia. Dan sekarang, mari kita mulai proses recovery emas dari HP bekas. Banyak orang tidak sadar bahwa smartphone mengandung logam mulia. Di dalam motherboard dan konektor kecil, terdapat lapisan emas tipis. Kenapa emas digunakan? Karena emas adalah penghantar listrik yang sangat baik, tidak mudah berkarat, dan mampu menjaga koneksi elektronik tetap stabil. Meski jumlahnya kecil, satu smartphone rata-rata hanya mengandung sekitar 0,03 gram emas. Terdengar sedikit, tapi bayangkan jika ada 1 juta HP bekas. Itulah sebabnya industri daur ulang elektronik menjadi bisnis bernilai miliaran dolar. Proses dimulai dari pengumpulan sampah elektronik atau e-waste. HP rusak, laptop tua, komputer bekas, semuanya dikumpulkan. Di beberapa negara, ribuan ton limbah elektronik diproses setiap tahun. Bagian paling berharga bukan layar, bukan baterai, tetapi motherboard. Karena di sanalah kandungan emas paling banyak ditemukan. Setelah dikumpulkan, semua perangkat dibongkar secara manual atau menggunakan mesin. Baterai dilepas terlebih dahulu karena baterai litium bisa meledak jika terkena panas. Kemudian, chip, pin konektor, dan bagian berlapis emas dipisahkan. Komponen inilah yang nantinya diproses menjadi emas murni. Langkah berikutnya adalah penghancuran. Motherboard dimasukkan ke mesin kerasa raksasa dan dihancurkan menjadi serpihan kecil. Setelah itu, material digiling hingga menjadi bubuk halus. Tujuannya agar logam mulia lebih mudah dipisahkan. Disinilah proses paling berbahaya dimulai. Untuk mengambil emas, digunakan campuran bahan kimia kuat. Salah satu metode paling terkenal adalah menggunakan aqua regia, campuran asam nitrat dan asam klorida, yang mampu melarutkan emas. Ketika serpihan motherboard dicampur ke larutan ini, logam lain mulai terpisah, dan emas berubah menjadi larutan kimia. Setelah emas larut, larutan disaring untuk memisahkan kotoran. Lalu dilakukan proses presipitasi untuk mengubah emas cair kembali menjadi partikel padat. Hasilnya belum berbentuk emas mengkilap, melainkan bubuk berwarna coklat gelap. Tetapi bubuk ini mengandung emas murni. Bubuk emas kemudian dimasukkan ke tungku bersuhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Perlahan, bubuk berubah menjadi logam cair berwarna kuning terang. Dan inilah momen paling memuaskan, ketika sampah elektronik akhirnya berubah menjadi emas asli. Setelah dingin, terbentuklah emas 24 karat. Lalu pertanyaannya, berapa banyak emas yang bisa didapat? Rata-rata, dibutuhkan ribuan smartphone untuk menghasilkan 1 ons emas. Namun karena nilai emas sangat tinggi, industri ini tetap sangat menguntungkan. Bahkan, beberapa perusahaan lebih memilih menambang sampah elektronik dibanding menggali tambang emas baru. Meski menguntungkan, proses recovery emas juga memiliki sisi gelap. Jika dilakukan tanpa standar keamanan, bahan kimia beracun bisa mencemari lingkungan. Itulah sebabnya fasilitas modern menggunakan sistem filtrasi dan pengolahan limbah khusus, agar proses daur ulang tetap aman. Sulit dipercaya, barang yang sering kita anggap sampah, ternyata menyimpan emas bernilai tinggi. Dari motherboard rusak, hingga menjadi emas murni 24K. Inilah perjalanan luar biasa teknologi daur ulang modern. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.